Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas apa itu gingseng. Tapi di video selanjutnya yang akan datang ya, nanti kalau ada waktu aku akan memberikan tutorial bagaimana cara mengurus gingsengnya. Oke, tonton video ini sampai selesai. Let's go. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung cus. Mungkin bagi teman-teman yang baru masuk ke Jepang atau mau magang ke Jepang belum tahu apa itu gingseng. Gingseng adalah sisa dari pajak penghasilan yang diperoleh dari kaisa atau perusahaan tempat kita bekerja dan diberikan setiap tahun sekali, yakni pada bulan Desember atau Januari, berbarengan dengan slip gaji di bulan tersebut diberikan kepada minasang semua. Nah, biasanya ketika contohnya ini ya teman-teman, ini adalah slip gaji yang aku terima, dan ketika diambil umumnya adalah hanya menerima slip gajinya doang, seperti ini. Ini adalah slip gaji teman-teman. Jadi untuk slip gaji ini bentuknya bisa beda-beda setiap perusahaan, akan tetapi kalau kertas gingseng itu setiap orang sama, seperti ini. Ini namanya kertas gingseng asli guys. Jadi ketika teman-teman menerima seperti ini, oh ini tuh apa toh, jangan dibuang teman-teman. Ini bisa diurus, bisa dicairkan uangnya. Nah, untuk pengurusan itu nanti bisa diurus secara mandiri, kita datang ke Zemuso, atau bisa diurus melalui jasa pengurusan ya yang terkenal seperti Exata atau Kizoku dan lain-lain. Pajak penghasilan ini berlaku untuk seluruh warga asing yang menetap di Jepang dan berbagai macam status, baik itu Kensuse, perawat, WNI yang menikah dengan warga Jepang, WNI keturunan, dan lain sebagainya. Jepang adalah negara yang warganya taat pajak karena peraturan yang diberlakukan di sana, di sini sangat ketat. Uang hasil pajak ini dipakai untuk kesejahteraan warganya, termasuk kita sebagai orang asing guys. Misalnya nih, pengembalian uang sekolah anak atau Kyufukin. Dalam bentuk lainnya yaitu kita bisa menikmati segala bentuk fasilitas umum yang ada di Jepang seperti trotoar yang mulus untuk sepeda, taman bermain yang indah, serta berlibur di pantai serta gratis. Nah, contoh yang terakhir adalah di Jepang itu memberikan seluruh warganya, termasuk warga asing seperti aku, itu mendapatkan BLT sebanyak 10 mang. Atau dikurusin kalau di Indonesia itu ya sekitar 14 juta teman-teman. Dan itu aku terima beneran, dan 10 mang beneran. Ini buktinya. Yang ada tulisannya 100.000 itu teman-teman. Cara mengurus gingseng, pada tahun pertama kita menjalani kensu di Jepang, kemungkinan besar gingseng yang tertulis bernilai 0 yen atau nominalnya kecil. Gingseng ini sebenarnya bisa diurus di Jepang maupun Indonesia guys. Nah, ini contohnya. Nominal aku tuh hanya 6.300 guys. Tapi ini belum aku urus, itu karena aku tuh 3 kali ke Zemuso, itu ternyata tanggal merah guys. Kan nggak tahu kan, setiap perusahaan itu kan punya kalender masing-masing, antara kalender nasional sama kalender perusahaan itu kan beda ya teman-teman. Jadi ketika aku ngurus di sana itu ternyata tanggal merah 2 kali guys. Terus yang terakhir itu ternyata untuk mengurus ini itu butuh nomor antrian, sedangkan di sini di Jepang kondisinya juga sedang tidak stabil. Di perusahaanku pun jadwalnya sering dirubah-rubah, jadi sampai saat ini belum aku urus guys. Nah teman-teman, kerugian kalau tidak diurus gingseng adalah atau pajak daerah Shimizu akan semakin besar setiap tahunnya, dan nominal yang harus dibayarkan itu bisa mencapai 2 kali lipat guys dari yang tertulis di kertas gingseng. Terus apa manfaatnya atau keuntungan mengurus gingseng? Akan mendapatkan pengembalian atau cashback
pajak penghasilan atau gengseng yang tertulis yang saya sampaikan tadi, dan akan mendapatkan keringanan pajak daerah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah kertas gengseng aku. Ada nominalnya 6.300 ya guys. Ini 6.300. Terus ini di slip aku yang tahun lalu. Slip aku di tahun lalu itu, ini adalah Siminze guys. Ketika slip gajinya itu baru nongol ya, itu belum ada, karena pajak Siminze itu berlaku untuk di bulan 6 atau bulan Juni ya teman-teman. Nah, ini slip gajiku yang bulan ke-6. Ini pajak Siminze nya udah keluar guys. Ini karena tidak aku urus. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini pajak Siminze nya ini udah nongol 1.800. Jadi kalau teman-teman nggak diurus, ini pajak Siminze nya bisa nongol. Contohnya nih, misalnya ini kan nilainya kan kecil, jadi yang tercantum di sini kecil teman-teman. Tapi seandainya nominalnya di sini besar, atau mungkin teman-teman udah di sini 2 tahun atau berjalan 3 tahun, ini bisa nominalnya lebih besar, bahkan bisa sampai 50.000 yen. 50.000 yen itu kalau teman-teman nggak urus, teman-teman uangnya 50.000 yen itu nggak dapat kembalian. Terus di sini nanti ada pajak Siminze nya, itu bisa sampai 8.000 yen teman-teman per bulan. Itu per bulan itu 8.000 yen itu sekitar 1 juta guys. Nah, terus syarat pengurusan gengseng dan Siminze. Pertama adalah kertas gengsengnya ini yang asli. Nomor 2 adalah perekapan pengiriman uang ke Indonesia, bisa Kyodai, Smiles, Brastel, BNI, Remit, dan lain-lain. Nah, untuk pengiriman ini teman-teman itu harus mengirim ke rekening atas nama bukan pribadi ya. Kalau teman-teman mengirim tabungan ke rekening pribadi teman-teman, itu nanti teman-teman nggak bisa ngurus gengseng ini. Kenapa? Nggak tahu, ini aturan yang baru. Jadi teman-teman harus mengirim uang ke daftar yang ada di kartu keluarga. Kalau bisa lebih dari 1. Misal nih, ada bapak, ada ibu, terus ada adik. Itu nanti yang tercantum di kertas gengseng, misal ini 6.300, ini bisa cair semua guys. Solusinya seperti itu. Jadi siapkan nomor rekening keluarga yang ada di Indonesia. Oke, next. Terus di situ ada fotokopi KTP Jepang. Seperti ini teman-teman. Ini fotokopi KTP Jepang. Terus ada ini ya. Rekapan translate KK. Ini. Jadi ada yang fotokopian KK. Gimana ya? Ini kan misal ini kan fotokopi yang asli kakak yang ada di rumah, terus nanti ditranslate guys. Kalau teman-teman butuh bisa DM aku di Instagram ya. Terus rekening ini, rekening Bank Yujo, teman-teman nanti bisa bikin Yujo di kantor pos. Terus my number, tadi udah aku sebutin belum ya? My number ya, pasti setiap orang punya. Terus ada rekapan pengiriman. Jadi usahakan untuk pengiriman nih, misal nih ya, ngirim ke bapak 15 mang, minimal lah 15 mang gitu ya, tergantung nominalnya di gengseng itu berapa, itu ada aturannya guys. Oke, terus next. Nah, terus waktu pencairannya berapa lama? Jadi proses dari Zemuso paling cepat 3 bulan dan paling lambat adalah 6 bulan guys.
pengurusan ginseng itu sepaket dengan Shiminje. Jadi kalau diurus ginseng di Jepang, Shiminje-nya bukan berupa uang, tapi berupa keringanan pajak seperti yang aku cantumkan tadi. Karena aku tidak mengurus, ada pajak Shiminje-nya. Nah, terus kalau diurus di Indonesia ya mendapatkan keringanan uang, tapi untuk di Indonesia agak susah sih, jarang yang bisa mengurus Shiminje ini. Jadi ya hangus gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan singkat dari aku ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Support channel ini dengan like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi supaya teman-teman mengetahui setiap aku upload video terbaru. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambari.